Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi video dari Andre Tunggal yang mereaction sebuah video street dakwah yang memberitakan tentang Brahma dalam keyakinan Hindu sebenarnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan untuk para pemirsa yang ingin mendukung atau mensupport kegiatan Esa, link saya sertakan di kolom deskripsi. Atas dukungan dan doanya, Esa mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah membalasnya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat dan tanggapi poin per poin. Check it out. Jadi teman-teman, ini adalah video yang dirilis atau sebenarnya yang adalah aktivitas yang dilakukan oleh sebuah lembaga dakwah di Malaysia, namanya Street Dakwah Malaysia, atau kita bahasa Indonesia kan dakwah jalanan begitu ya. Jadi mereka melakukan pengabaran agama Islam, penyebaran agama Islam dengan mencegah orang-orang di jalanan lalu kemudian didakwahkan atau ditunjukkan agama Islam itu kayak bagaimana ya. Nah, yang kayak begini-begini jelas-jelas kalau misalnya di Indonesia udah langsung dianggap pemurtadan ya, atau kristenisasi ya kalau misalnya dilakukan di Indonesia oleh agama lain ya. Tapi kalau misalnya di luar ya kita kan bahasnya di luar ya. Jadi mereka melakukan dakwah jalanan dengan cara begitu ya, dengan menunjukkan Islam kepada orang-orang non-Islam untuk supaya menerima agama Islam. Nah, gitu ceritanya. Nah, tentu saja sekali lagi disclaimer ini saya mau kasih tahu juga sekalian kepada teman-teman bahwa untuk memilih agama apapun itu hak setiap orang ya. Jadi kita biasa aja kalau misalnya ada orang pindah server ke sana, ya sudah silakan. Tetapi yang saya tidak inginkan melalui channel-channel YouTube saya, konten-konten saya adalah orang-orang Kristen itu dibodohi ya, ketika tidak benar-benar mempelajari agama Kristen dengan baik. Karena itu video ini ada, konten ini ada, channel ini ada. Supaya apa? Mengedukasi orang Kristen supaya memahami iman Kristen dengan sangat kuat, kayak gitu ya, dengan lebih baik, dengan lebih kuat. Supaya ketika berhadapan dengan polemik-polemik, apalagi polemik yang keliru dan palsu yang diajarkan oleh orang-orang tersebut, nah, jadi kita bisa ngejawabnya ya. Jadi saya senang kalau teman-teman bisa belajar sama-sama melalui channel ini, kayak gitu ya. Setelah melihat dan mendengar video penjelasan dari saudara Andre ini, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Sangat terlihat jelas di situ bahwa saudara Andre tidak bijak dalam menilai dan memahami sesuatu. Nah, sekarang begini. Street dakwah yang dilakukan di Malaysia ini diperbolehkan karena pola pikir di negara tersebut terbuka. Street dakwah di Malaysia ini salah satunya membuka dialog kepada para pengunjung suatu tempat tanpa memaksa orang, apalagi memaksa dalam memeluk agama Islam. Street dakwah merupakan salah satu usaha mendekati masyarakat dan membuat kajian serta menyelidiki yang pemahaman agama dalam masyarakat majemuk. Street dakwah juga bertujuan untuk menjawab dan menghapuskan salah paham terhadap agama Islam. Nah, program ini sangat unik karena mereka berpeluang untuk mendekati masyarakat luar secara tidak formal, santai, dan bisa menghasilkan buah pikiran, ilmu, pengalaman, serta pandangan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan agama di Malaysia. Program ini menunjukkan masyarakat di Malaysia sangat terbuka. Sama seperti halnya di kota Adelaide, Australia Selatan, tepatnya di perempatan Hungry Jack. Lokasi ini dipilih karena menjadi pusat keramaian yang dilewati oleh pedestrian sehingga dinilai cukup strategis dan efektif untuk memperkenalkan Islam. Dalam kegiatan ini dikemas beberapa agenda yang diadakan, membagikan Al-Quran gratis, tanya jawab seputar Islam, dan mengajak warga lokal maupun warga internasional lainnya untuk mendengarkan lantunan ayat Al-Quran. Dakwah on the street ini berlangsung dari pukul 10 pagi hingga 17.00. Panitia yang kebanyakan berasal dari negara-negara Timur Tengah mengambil job desk masing-masing sesuai dengan koordinasi yang dilakukan di hari sebelumnya. Untuk menarik perhatian para pejalan kaki, selain mengenakan atribut kaos berwarna kuning yang bertuliskan I am a Muslim, ask me about Islam, kami juga menyebarkan beberapa pamflet yang berisi tentang informasi dan pertanyaan seputar Islam. Nah, contoh lagi seperti speaker corner adalah area pidato di tempat terbuka, debat dan diskusi yang diperbolehkan.
Area awal dan paling terkenal adalah di sudut timur laut Taman Heath di London, Inggris. Secara historis, ada sejumlah area lain yang ditunjuk sebagai lokasi Speaker's Corner di taman-taman lain di London, seperti Lincoln's Inn Fields, Finsbury Park, Clapham Common, Kennington Park, dan Taman Victoria. Area Speaker's Corner juga telah ada di beberapa negara lain dan di tempat lain di Inggris. Orator dapat berbicara tentang masalah apapun selama polisi menganggap pidato mereka sah. Meskipun hak ini tidak terbatas hanya pada orator di Speaker's Corner saja, bertentangan dengan kepercayaan umum, tidak ada kekebalan hukum, tidak ada subjek yang dilarang, polisi dapat melakukan intervensi jika ada laporan keluhan dari masyarakat. Di masa lalu, polisi melakukan intervensi dengan alasan orator menggunakan kata-kata umpatan dalam pidatonya. Jadi intinya, street dakwah ini jangan diartikan negatif yang dilakukan beberapa orang tertentu di negara-negara yang memperbolehkan hal tersebut. Jangan seperti cara berpikir saudara Andre yang menganggap bahwa street dakwah ini selain negatif, juga beranggapan memaksa orang untuk berpindah keyakinan dengan cocokmologi suatu klaim dalam kitab suci. Tujuan utama mereka saat ini untuk meluruskan paham akibat banyaknya yang beranggapan Islam itu agama yang tidak benar alias Islamfobia. Berbeda hal dengan aturan hukum di negara kita Indonesia, di mana terdapat undang-undang yang mengatur tentang keagamaan. Kita ambil contoh kristenisasi yang sering terjadi di Indonesia. Nah, apakah kristenisasi ini salah atau tidak? Kristenisasi atau pengkristenan adalah proses, cara, perbuatan untuk mengkristenkan seseorang atau segenap masyarakat sekaligus. Hal ini juga mencakup praktek mengubah praktek agama asli dan budaya, citra agama asal, situs dan kalender asli untuk menggunakan Kristen. Karena upaya penyebaran agama Kristen atau penginjilan diyakini berdasarkan tradisi dari amanat agung yang disepakati oleh para uskup. Penginjilan juga dilakukan oleh para rasul itu sendiri. Tapi jika kita dihadapkan oleh kenyataan fakta, sangat banyak gerakan kristenisasi ini yang melanggar undang-undang aliasnya lagi terselubung. Contoh, dalam hal pemikiran dan keyakinan. Gerakan kristenisasi mempunyai pemikiran dan keyakinan yang sangat berbahaya bagi umat Islam. Setiap ada kesempatan untuk menyampaikan pemikiran mereka, maka mereka pun akan menyampaikannya. Di antara pemikiran terpenting mereka adalah memerangi persatuan Islam. Pendeta Simon berkata, sesungguhnya persatuan Islam menghimpun cita-cita bangsa Islam dan membantu mereka dalam melepaskan diri dari kekuasaan Eropa, dan kristenisasi merupakan tugas paling penting dalam memecah belah persatuan gerakan ini. Oleh karena itu, kita harus berusaha mengalihkan kaum muslimin dari persatuan Islam itu dengan cara kristenisasi. Berikutnya dalam hal menggambarkan Islam sebagai agama biadab dan tiruan. Pembebasan negeri-negeri dari kesyirikan dan penguasa lalim kepada tauhid dan kesejahteraan dipandang orang Kristen sebagai penjajahan dan pembantaian. Henry Jessups, misionaris Amerika, berkata, orang Islam tidak paham agama dan tidak tahu nilainya. Mereka adalah pencuri dan pembunuh biadab. Dan kristenisasi akan bekerja keras memajukan mereka. Lutfi Levonian, seorang penulis buku Armenia, berkata, sesungguhnya sejarah Islam merupakan rangkaian terselubung dari pertumpahan darah, peperangan, dan pembantaian. Kristenisasi juga menggambarkan Islam sebagai ajaran palsu yang meniru Kristen. Misionaris Nelson menyatakan bahwa Islam hanyalah tiruan. Segala baik dalam Islam hanyalah diambil dari Kristen. Dan yang lain diambil dari keyakinan animisme dengan mengubah di sana-sini. Menjauhkan umat Islam dari Islam dan menganggap Kristen sebagai teman. Samuel Zwemer berkata, kita harus meyakinkan umat Islam bahwa Kristen bukanlah musuhnya. Dalam Kongres Suci tahun 1935 ia berkata, tapi tugas propagandis yang dipercayakan oleh negara-negara Kristen kepada saudara-saudara di negeri-negeri Islam bukanlah memasukkan orang Islam kepada Kristen. Tapi tugas saudara hanyalah mengeluarkan kaum muslim dari Islam sehingga mereka menjadi makhluk yang tidak ada hubungan lagi dengan Allah. Selanjutnya tidak punya akhlak yang menjadi unsur utama pegangan semua bangsa. Untuk menggerakkan kristenisasi ini mereka mempunyai beberapa cara yang harus kita waspadai. Contoh,
pelayanan kesehatan. Paul Harrison, penulis dokter di dunia Arab berkata, kita para dokter disiapkan untuk menjadikan pria dan wanita Arab menjadi Kristen. Misionaris Aide Harris berkata, para dokter harus menyampaikan misi Kristen ke telinga dan hati umat Islam. Misionaris Herbert pada Kongres Kairo tahun 1906 berkata, kita harus memperbanyak pengiriman dokter atau tenaga medis, sebab mereka selalu dapat diterima dan mempunyai pengaruh besar di kalangan umat Islam lebih dari propagandis lainnya. Berikutnya dalam hal pendidikan. Mereka mendirikan sekolah-sekolah dari tingkat dasar sampai pendidikan tinggi atau universitas. Di sekolah tersebut, agama yang diajarkan bukanlah agama anak didik, namun agama Kristen. Mereka juga melakukan pertukaran pelajar dan mahasiswa agar pelajar Islam lebih cinta dunia barat dan jauh dari Islam. Contoh nama sekolah atau perguruan tinggi itu adalah khusus di Indonesia, yaitu Sekolah Ananda, Sekolah Karnisius, Sekolah Santa Monica, Sekolah Santa Maria, Universitas Kristen Indonesia, Sekolah Tinggi Teologia, Apostolos, Institut Teologi Kalimatullah atau ITK, Sekolah Tinggi Teologia, Kiai Sadrah, dan lain sebagainya. Berikutnya dalam hal perkawinan beda agama dan hamilisasi. Ini gerham ya, atau gerakan hamilisasi. Seorang muslim dan muslimah dilarang mereka menikah dengan pasangan mereka yang non-muslim, baik Kristen atau agama lain, sebab mereka mempunyai misi tertentu untuk memperalat seorang muslim atau muslimah untuk masuk ke dalam ajaran agama mereka, serta jangan mau terpedaya dengan rayuan maut lelaki non-muslim untuk berpacaran lalu kemudian zina dan ditinggalkannya hingga sang bayi itu lahir dari sang muslimah, seperti yang dikemukakan seorang muslimah yang sudah banyak menjadi korbannya. Serta lelaki, pilihlah pasanganmu yang seiman dan seakidah pula. Dan ingatlah mulai sejak ini, sadarlah wahai muslim dan muslimah, sebab jodohmu lah yang baik adalah yang seakidah dan seiman denganmu, itulah yang baik dan sempurna. Ingat ya. Dan masih banyak lagi cara-cara yang digunakan dalam kristenisasi ini. Jadi silahkan Anda simpulkan sendiri apakah kristenisasi tersebut dibenarkan atau sebaliknya. Dan buat saudara Andre, jika ingin street dakwah, kita dialog secara offline saja. Undangan tantangan ini berlaku sampai Anda betul-betul telah siap. Andre mungkin kurang update bahwa dialog lintas iman dengan bermartabat dan akademis sering diadakan di Indonesia sejak dahulu, baik oleh AWF, YPM atau HIT, Arimatea, dan lain sebagainya. Nah, masalahnya dari pihak Kristen seringkali menolak dialog seperti ini dan lebih memilih dengan cara-cara yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang Republik Indonesia. Oke, lanjut lagi. It's a job from Adam and Hawa. So until here is a Jesus. Isa Salam is a Muhammad. From Adam and Hawa, we have here is a no. Yes, yes. From the same, but it's changing. Can I point out the change? For example, Nabi Ibrahim alaihissalam, Isa Ibrahim. The Jews and the Christian is Abraham. And Hindu they have a name, God of creator, yeah, Brahma. Brahma. So how I prove actually the God of Brahma actually is not the God, it's a prophet. The God of Brahma actually has one. What is his name? Saraswati. Abraham or prophet Abraham also have the wife named Siti Sarah. So they respect this unity of the religion. They create the statue. That's how the religion changed from the true God to the wrong God. Because we cannot worship the creator, the creation. We have to worship the creator. Jadi mengubah ciptaan ini untuk disembah jadi Tuhan gitu. Jadi Buddha itu menyembah patung biksu, Hindu itu menyembah Nabi Ibrahim begitu ya. Nah, jadi kita bisa melihat latar belakang dari kaum ini ketika berargumen. Mereka tuh pengen kasih tahu bahwa Islam itu meluruskan ajaran agama-agama lain. Nah, saya typo ya. Dewa Brahma yang disembah oleh orang Hindu itu ternyata adalah Nabi Ibrahim menurut mereka, ya, Dewa Brahma ya. Lalu kenapa kata si orang ini mendewakan ciptaan yang bukan pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala menurut Islam, ya. Oke, enggak apa-apa teman-teman yang muslim untuk menuhankan tauhid
untuk tauhid menuhankan Allah semata, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika Anda ikut campur dengan urusan agama lain. Apalagi ketika Anda melakukan konspirasi bahwa Nabi Ibrahim itu adalah Brahma, ya. Jadi dewa Brahmanya orang Hindu itu adalah Nabi Ibrahim. Buktinya apa? Brahma punya istri Saraswati, gitu kan ya. Ibrahim istrinya Sarah. Ya kayaknya kedengarannya cocok banget gitu kan ya. Wah, cocok gitu kan ya. Kedengarannya kan kayak gitu, bikin orang tuh kayak iya juga ya begitu. Nah, ini saya mau tanya sama teman-teman, apakah ini propaganda? Kita saksikan klip yang seperti ini ya. Legenda Nabi Ibrahim ini juga sangat terkenal di Cina dan India. Mereka mengenalnya dengan nama Dewa Brahma. Dewa Brahma dari ras Arya, identik dengan Nabi Ibrahim Aryanon. Nah, kitab sucinya Dewa Brahma inilah, yang dalam novel Perjalanan Mencari Kitab Suci ke Barat oleh Tong Sancong bersama keempat muridnya, menjadi puncak akhir ceritanya. Malah mereka, saya masih ingat tuh ada satu video tuh dari si Stephen Indrawibowo tuh ya, yang mengatakan bahwa yang mengatakan bahwa si kisah pergi perjalanan ke timur itu tuh sebenarnya Muhammad begitu. Itu ada linknya, nanti saya taruh deh ya teman-teman ya. Itu sih mind blowing juga itu. Jadi maksudnya mereka ini suka, menurut saya mereka itu suka mencocok-cocokkan. Nah, ini propaganda nggak menurut teman-teman ya? Nah, karena saya pikir saya bukan seorang umat beragama Hindu, maka saya mengambil salah satu video dari salah seorang pemuka agama Hindu. Teman-teman bisa saksikan apa komentar dia tentang masalah Ibrahim, Dewa Brahma yang katanya itu Nabi Ibrahim. Kita dengerin sama-sama ya. Om Swastiastu. Salam sejahtera. Salam bahagia. Saya Wayan Amaluddin, praktisi guru agama Hindu di Pasraman, Jakarta. Ya, jadi ini Bapak Wayan Amaluddin, praktisi keagamaan agama Hindu, yaitu guru agama Hindu ya sepertinya ya. Kita lanjutkan ya. Dewa Brahma sama dengan Abraham atau Nabi Ibrahim. Ini saya nyatakan itu tidak benar ya. Itu salah sama sekali ya. Jadi jangan kait-kaitkan ya. Jangan mencocok-cocokkan ya. Itu namanya cocok logi. Silakan aja Anda percaya dengan keyakinan Anda, tetapi jangan menyenggol atau mengacang-acang agama orang lain kalau Anda tidak paham ya. Jadi buat kami orang Hindu ya, di dalam agama Hindu Dewa Brahma itu adalah manifestasi Tuhan langsung ya, bukan siapa-siapa, bukan nabi, bukan golongan manusia. Jadi nggak usah menyamakan. Dalam agama Hindu Dewa Brahma adalah junjungan kami ya, yang kami sembah. Itu adalah Tuhan kami. Mohon jangan diutak-atik. Mohon jangan diutak-atik, kata Pak Wisnu ya. Jangan diutak-atik agama kami karena baik, selanjutnya mengenai Brahma yang diklaim adalah Nabi Ibrahim. Nah, bagaimana kita menilai hal ini secara bijak? Karena dalam video ini, Saudara Andre ini terlihat sangat percaya diri dalam melakukan strawman terhadap Islam ya. Menurut ajaran agama Hindu, Brahma adalah dewa pencipta. Dalam filsafat Adwaita, beliau dipandang sebagai salah satu manifestasi dari Brahman atau sebutan Tuhan dalam pemikiran Hinduisme yang bergelar sebagai dewa pencipta. Dewa Brahma sering disebut-sebut dalam kitab Upanishad dan Bhagavad Gita. Jadi gini konsepnya. Brahman adalah penguasa tertinggi dalam kosmologi Hindu. Brahman bersifat kekal, tidak berwujud, imanen, tak terbatas, tak berawal dan tak berakhir, juga menguasai segala bentuk ruang, waktu, energi, serta jagat raya dan segala isi yang ada di dalamnya. Nah, Brahma, Wisnu, dan Siwa merupakan manifestasi dari Brahman yang dikenal dengan Trimurti. Paham ya? Oke, sekarang begini. Jika ada orang yang menganalisa sesuatu ini adalah hal yang wajar, mereka tentu melakukan analisa tersebut dengan sebuah kajian, penelitian, bukti-bukti, data, dan lain-lain yang berkaitan dengan hasil analisa yang dihasilkan. Nah, jadi Pak Wayan perlu menggarisbawahi hal ini bahwa Brahma adalah Nabi Ibrahim atau Abraham itu adalah dalam bentuk analisa, bukan menyentuh keyakinan Anda, apalagi mengacak-ngacak. Karena mereka tidak menyentuh ranah teologi. Paham nggak? Jadi bukan seperti asumsi Andre yang suka mencocok-cocokkan sesuatu.
Kalau umat sebelah kita maklumilah karena pola pandang mereka masih minion alias minimalis. Dalam agama Samawi ini, yakni Yahudi, Nasrani, dan Islam, meyakini sosok tokoh yang berperan sangat penting, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam atau Abraham. Nabi Ibrahim adalah bapak semua bangsa, father of nations, father of many. Kamu tidak akan disebut Abram lagi, melainkan Abraham karena aku telah menjadikanmu bapak dari banyak bangsa. Ini ada di Kejadian 17 ayat 5. Mahabharata juga mengatakan hal yang sama. Narayana menciptakan Brahma dan menetapkan bahwa ia akan menjadi penghulu dari manusia. Nah, ini ada dalam Santi Parba bab 339. Banyak agama dan bangsa berdebat bahwa Ibrahim milik mereka. Dalam spirit non-sektarian, Al-Quran menengahi ini dengan mengatakan bahwa Ibrahim milik bangsa dan agama manapun yang bersikap lurus atau hanif dan berserah diri kepada Allah. Nah, ini terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 67 yang berbunyi, Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus atau hanif, berserah diri atau muslim, dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Biasanya setiap utusan Tuhan diutus untuk suatu kaum tertentu, tapi berbeda dengan Ibrahim. Eksistensi dan pesan-pesan tauhidnya tersebar pada semua etnis dan ajaran agama. Bahkan syariat Ibrahim diadopsi secara masif dalam semua tradisi Samawi, termasuk Islam. Pengaruhnya melampaui sekat waktu, tempat, dan suku. Karena itulah beliau disebut Bapak Tauhid atau Bapak Monoteisme sebagai imam bagi umat manusia. Nah, ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 124 yang berbunyi, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu ia melaksanakannya dengan sempurna. Dia atau Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai imam bagi seluruh manusia. Dia atau Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Nah, sebagaimana ayat tersebut yang menyebutkan gelar imam untuk seluruh umat manusia ini melekat kembali pada Muhammad dan imam-imam keturunan Ibrahim di akhir zaman. Sebab dakwah Muhammad dan imam-imam paksa beliau mereplika karakter milah Ibrahim yang energi cinta dan kasih sayangnya ditujukan untuk semua suku dan bangsa. Nah, ini terdapat dalam surah As-Saba ayat 28 yang berbunyi, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ayat berikutnya Al-Quran surah Al-A'raf ayat 158 yang berbunyi, katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya atau kitab-kitabnya, dan ikutilah dia supaya kamu mendapat petunjuk. Baik, sebelum saya beralih ke analisa histori, ada beberapa kesamaan ayat dalam kitab-kitab agama Samawi tentang ketauhidan dengan ayat dalam kitab Hindu. Nah, ini terdapat dalam Yajurveda chapter 32 volume 3 menyatakan, tidak ada rupa bagi Tuhan, dia tidak pernah dilahirkan, dia yang berhak disembah. Berikutnya Yajurveda chapter 40 volume 8 menyatakan, Tuhan tidak berbentuk dan dia suci. Berikutnya Atharvaveda book 20 himne 58 volume 3 menyatakan, sesungguhnya Tuhan itu Maha Esa. Berikutnya Rigveda book 1 himne 64 volume 46 menyatakan, Tuhan itu Maha Esa, panggillah dia dengan berbagai nama. Berikutnya Yajurveda 41 menyatakan, segala sesuatu di alam semesta yang selalu berubah ini diliputi atau berada di dalam Hyang Maha Kuasa. Sastra Veda dalam Upanishad 4.2.1 menyebutkan Ekam Ewa Adityam Brahman, atau Tuhan itu hanya satu, tidak ada duanya.
Berikutnya dalam Narayana Upanishad menegaskan, Eko Narayana Nadwitiyo Astikacit, atau hanya satu Tuhan, sama sekali tidak ada duanya. Nah, bagaimana menurut kalian ayat-ayat tersebut? Loh, Esa, memangnya ada bukti-bukti bahwa Nabi Ibrahim atau Abraham yang bisa dihubungkan dengan Brahma dari segi histori selain ayat-ayat ketauhidan tersebut? Sejarah mencatat, kitab Weda paling kuno muncul di wilayah India Utara, yang merupakan wilayah perlintasan Ibrahim dan keturunan-keturunannya dari Teluk Benggala, atau tempat hijrah mereka ketika bencana kekeringan yang parah melanda menuju wilayah Timur Tengah. Di wilayah Teluk Benggala ada kaum yang disebut kaum Madian. Kaum Madian adalah kaum yang suka menumpuk harta dan curang dalam timbangan dagang. Mereka kerap kali mengurangi timbangan, bahkan mengganti dengan barang palsu. Kaum Madian juga tidak mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pada saat itu Allah mengutus Nabi Syuaib untuk kaum Madian ini. Nah, ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 85 yang berbunyi, "Dan kepada penduduk Madian kami utus Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan atau sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman." Nah, kalau saudara Andre tahu Madian gak? Kalau belum tahu, sini Esa kasih tahu. Bercanda ya bro. Midian ini juga merupakan anak Ibrahim atau Abraham dari istri ketiga sepeninggal Sarah, yakni siapa? Kentura. Nah, ini terdapat di 1 Tawarik 1 ayat 32. Keturunan Kentura, gundik Abraham, perempuan itu melahirkan Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Ishibak, dan Syu'ah. Anak-anak Yoksan ialah Sheba dan Dedan. Midian dianggap sebagai leluhur bangsa Madian. Nah, insya Allah lah di lain kesempatan kita akan mengkaji tentang Midian ini lebih lengkap ya, mengingat durasi nanti kepanjangan. Nah, fakta yang bisa kita temukan adalah keberadaan Sungai Brahmaputra yang mengalir di wilayah tersebut. Sungai ini melintasi wilayah Assam dan Meghalaya atau di sebelah barat India, lalu memasuki wilayah Bangladesh, untuk kemudian bermuara di Laut Teluk Benggala. Jadi, nama kaum Madian bukan berasal dari nama Madian putra Ibrahim, tapi sebaliknya, nama Madian putra Ibrahim berasal dari nama wilayah tersebut. Adanya nama Sungai Brahmaputra yang berarti putra Brahma atau putra Abraham menguatkan argumentasi ini. Di sisi lain, hal ini menjadi sinyal bahwa sangat besar kemungkinan jika Nabi Ibrahim pernah hadir dan bereksistensi di wilayah ini, atau Teluk Benggala dan sekitarnya. Kenyataan inilah menjadi salah satu yang dapat menguatkan pendapat para ahli selama ini bahwa Brahma dan Abraham adalah orang yang sama. Jadi sangat banyak sebetulnya bukti-bukti historis tempat di mana Nabi Ibrahim atau Abraham dulu berhijrah. Dan yang saya sebutkan hanyalah salah satu di antaranya ya. Anna Bonus Kingsford, seorang teosofis Inggris pada tahun 1880-an mengatakan, Abraham atau Brahma, mereka adalah satu dan kata yang sama dan menunjukkan satu doktrin yang sama. Nah, ini terdapat dalam Anna Bonus Kingsford, The Perfect Why or The Finding of Christ tahun 1882. Berikutnya Abdul Haq Vidyarti Maulana tahun 1888 sampai 1977, seorang sarjana agama-agama besar dunia yang menyandang titel The Vidyarti karena pengetahuannya yang luas tentang Veda Hindu, berpendapat bahwa Brahma dan Abraham adalah dua nama dari satu orang yang sama. Selanjutnya dalam paper yang ditulis Matlock, dia memulai awal pembicaraan tentang seorang sarjana keturunan Yahudi dan teolog Flavius Josephus, masih ada yang ingat, yang hidup antara tahun 37 sampai 100 Masehi. Teolog ini menulis dalam teksnya tentang seorang filsuf Yunani bernama Aristoteles yang mengatakan orang-orang Yahudi ini berasal dari filsuf India
Mereka diberi nama oleh orang India Kalani. Ini terdapat dalam Book 1 halaman 22. Begitu pula Clearsus dari Soli menuliskan, orang-orang Yahudi keturunan dari filsuf India. Para filsuf disebut India Kalani dan di Suriah Yahudi. Dalam buku Anakalipsis karya Godfrey Higgins volume 1 halaman 400 dituliskan nama ibu kota mereka sangat sulit diucapkan. Kota ini disebut Yerusalem. Megasthenes yang dikirim ke India oleh Nikator Seleucid sekitar 300 tahun sebelum kedatangan Isa, dan yang catatan dari pertanyaan itu setiap hari bertambah, mengatakan bahwa orang-orang Yahudi berasal dari suku India atau sekte yang disebut Kalani. Martin Hauck PhD pernah menulis dalam buku yang berjudul The Sacred Language, Writings and Religions of the Parsis, disebutkan bahwa orang-orang Majus dikatakan telah menyebut agama mereka Kes'i Ibrahim. Mereka menelusuri buku-buku agama merujuk kepada Abraham yang diyakini telah membawa mereka dari surga. Beberapa kesamaan terlihat antara dewa Hindu Brahma dan istrinya, Saraisvati, mirip dengan Ibrahim dan Sarah. Menurut Matlock, kesamaan ini lebih dari sekedar kebetulan. Meskipun di seluruh wilayah India, hanya ada satu kuil yang didedikasikan untuk Brahma. Sekte ini disebut-sebut sebagai sekte Hindu terbesar ketiga. Dalam sebuah buku karya Thomas Docerte, berjudul Moises Yelos Extraterrestres, menuliskan bahwa Voltaire berpendapat bahwa Abraham atau Ibrahim berasal dari beberapa imam Brahman yang meninggalkan India untuk menyebarkan ajaran mereka di seluruh dunia. Dalam mendukung tesisnya, dia menyajikan unsur-unsur yang memiliki kesamaan nama dan fakta bahwa kota Ur sebagai tanah leluhur. Kota ini berdekatan dengan perbatasan Persia menuju ke India, di mana Brahman disebutkan telah lahir di kota ini. Ur artinya tempat atau kota, sehingga Alkitab menyatakan bahwa Abraham ataupun Ibrahim berasal dari Ur Kasdim. Kasdim atau lebih tepatnya Koldeva atau Kol Suci bukan nama etnis tertentu, tetapi merupakan sebuah titel kasta imam kuno Hindu Brahman yang tinggal di wilayah yang sekarang disebut Afghanistan, Pakistan, dan negara bagian India Kashmir. Nah, mungkin masih ada yang ingat konten saya yang membahas tentang perjalanan Abraham ya. Nah, ini masih ada kaitannya. Lanjut, dalam catatan Anakalipsis volume 1 halaman 405, disebutkan bahwa suku Lut atau Brahmana telah diusir atau meninggalkan Maturea, sebuah kerajaan Oude di India, dan menetap di Gosen atau Heliopolis di Mesir. Dia memberi nama tempat yang ditinggalkan sebagai Maturea. Dia berasal dari agama atau sekte Persia dan Melkisedek. Orang Persia juga mengklaim Ibrahim yang juga disebut Abraham sebagai ayah mereka dan orang Yahudi. Menurut semua sejarah Persia kuno, Yahudi dan Arab merupakan keturunan Abraham. Nah, Terah atau ayah Abraham awalnya berasal dari negara timur yang disebut Ur Kasdim atau Kuldes. Dia hidup di daerah yang disebut Mesopotamia. Beberapa saat setelah ayahnya tinggal di sana, Abraham atau Abram atau Ibrahim atau Brahma dan istrinya Sarah atau Sarai ataupun Sarah Iswati meninggalkan keluarga ayah mereka dan kemudian datang ke Kanaan. Identitas Ibrahim dan Sarah atau Brahma dan Sarah Iswati pertama kali ditunjukkan oleh para misionaris Jesuit. Nah, jadi kesimpulannya untuk saudara Andre ini sebetulnya membuat saya menahan tawa. Karena apa? Karena dia mencoba untuk flying victim ke Islam, tetapi kenyataan fakta yang kita dapatkan semuanya bersumber dari data-data analisis orang di luar Islam. Dan yang paling banyak yang mengeluarkan hasil analisa bahwa Brahma adalah Nabi Ibrahim atau Abraham adalah dari pihak komunitas si Andre sendiri. Nah, jadi sekarang saya tanya, Anda itu sebetulnya senyum dan ketawa ditujukan untuk siapa? Untuk Anda sendiri, atau untuk komunitas Anda, atau kitab Anda? Dan untuk Pak Wayan atau teman-teman yang beragama Hindu, jika keyakinan Anda menganggap bahwa Brahma bukanlah Abraham, itu terserah Anda dan keyakinan Anda. Kami menghormati itu.
Bukan berarti Anda harus melarang seseorang untuk melakukan sebuah analisa dengan membawa bukti-bukti, data, sejarah dengan alasan mengacak-acak keyakinan Anda. Ini beda konteksnya. Analisa ini bukan untuk mengganggu ranah teologi Anda, karena kami meyakini sosok Nabi Ibrahim yang telah banyak melahirkan sejarah tentang jejak-jejak peninggalan beliau di berbagai tempat. Kebetulan atau memang adalah sosok yang sama, itu kembali lagi kepada masing-masing individu dalam memahaminya. Sama halnya dengan sosok Nabi Isa alaihissalam dengan Yesus, dua nama dengan sosok yang sama, di mana mereka memiliki kemiripan dalam hal segi histori, ajaran, statusnya sebagai utusan Tuhan, dan lain sebagainya. Agama Islam menganggapnya sebagai nabi, rasul, atau utusan Tuhan, dan Kristen menganggapnya sebagai Tuhan. Jika Anda tetap ngeyel dan ngotot bahwa itu berarti mengacak-ngacak keyakinan Anda bisa membantahnya dengan akademis, dengan bukti data, sejarah yang ada, kalau Brahma bukanlah Abraham. Simpel kan? Saya kasih analogi sederhananya begini Pak Wayan. Teori Darwin tentang evolusi manusia berasal dari simpanse atau kera. Nah, sebagian bahkan rata-rata tidak mempercayai teori Darwin ini. Tapi ketika kita melihat hal itu dalam kacamata akademis dan analisis, itu sah-sah saja. Karena Charles Darwin melakukan itu dengan data-data serta penelitian-penelitiannya, walaupun kita tidak sependapat dengan teori tersebut. Kan gitu Pak. Jadi jangan langsung baperan, tinggal kita bantah saja dengan akademis pula. Hal yang beginian sudah wajar dalam ilmu analisa, ilmu perbandingan agama. Asal dengan data valid, bukan asumsi. Pisahkan ranah teologi dengan ranah akademis. Silahkan hujah Islam dengan data valid. Kami siap menghajar dengan data pula. It's simple. Fakta data memang kadang menyakitkan, tetapi ada hal yang berharga jika kita berlapang dada, yaitu masih berfungsinya akal dan pikiran kita. Nah, kalau saudara Andre kan hanya bisa menganggap hal ini sebagai kesempatan emas dengan playing victim yang ternyata menabok dirinya dan komunitasnya sendiri. Saya persilahkan bantah dengan akademis ya. Silahkan pemirsa yang menilai sendiri dan berkomentar. Biasakanlah berkomentar yang nyambung dengan topik yang dibahas dalam video, alias bukan berkomentar di luar topik, apalagi disertai dengan hujatan akibat sudah kehabisan bahan karena tidak bisa membantah. Saya rasa cukup, dan nasihat untuk kali ini adalah saat kafir bodoh berbicara agama, yang ada dalam ingatanku adalah alif lam komariah atau terbaca jelas. Terbaca jelas apanya untuk konteks ini? Ya terbaca jelas kebodohan kafirnya dong. Akhirul kalam, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.